Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sahabat pelajar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi memahami ketentuan gadai. Namun sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari pengertian gadai. Apa itu gadai? Gadai dalam bahasa Arab disebut ar-rahn. Secara istilah, gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan untuk melunasinya. Contohnya, ada seseorang berhutang kepada yang lain, misalnya kepada kalian, ya, 2 juta rupiah utangnya. Lalu dia memberikan suatu barang yang nilainya sekitar 2 juta lebih, ya, misalnya 2.500.000. Nah, barang tersebut untuk dijadikan jaminan utangnya. Maka dalam gambaran ini, ya, jika utangnya kelak dapat dilunasi, maka barangnya akan dikembalikan. Jika utangnya tidak mampu dilunasi dengan batas waktu tertentu sesuai kesepakatan, maka barang yang digadaikan tersebut akan menjadi pengganti dari uang yang dipinjam tadi. Itu ya. Yang kedua, hukum gadai. Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan, boleh-boleh saja. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, istilah barang tanggungan di atas itu dikenal kemudian dengan istilah jaminan atau barang gadai atau objek pegadaian. Kemudian yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo
atau dengan cara kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Yang ketiga, rukun dan syarat gadai. Rukun gadai ada 3. Yang pertama, sigot, ijab qabul. Yang kedua, al-aqidain, 2 orang yang melakukan akad, yaitu pihak yang menggadaikan, ar-rahin, dan yang menerima gadai, al-murtahin. Yang ketiga, al-ma'qud alaih, yang menjadi objek akad, yaitu barangnya yang digadaikan. Selanjutnya, bagaimana dengan syaratnya? Nah, untuk syaratnya, syarat yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu apa? Balik, berakal, dan rusydu, ya, kemampuan untuk mengatur. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan al-marhun atau barang yang digadai. Syarat barang yang digadai, yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya kelak. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Dan yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta, sehingga disyaratkan akan hal ini. Kemudian yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan al-marhun bih atau hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Pembahasan selanjutnya adalah yang keempat, ketentuan umum dalam gadai. Ada beberapa ketentuan yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah barang tersebut adalah barang yang dapat digadaikan, barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi si pemilik uang. Yang kedua, barang gadai adalah merupakan amanah jika si pemilik uang khawatir uangnya tidak akan kembali atau sulit dikembalikan, maka dia membutuhkan barang jaminan. Maka barang tersebut adalah amanah yang sewaktu-waktu boleh jadi akan dikembalikan kepada pemiliknya jika dia mampu membayar hutang. Yang ketiga, barang gadai dipegang oleh si pemberi utang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian gadai tersebut. Pembahasan selanjutnya, pemanfaatan barang gadai. Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, nggak boleh, karena itu barang milik orang. Ya, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, tuh ya. Sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Namun begitu, ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadaian. Misalnya berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Tentu saja harus sesuai dengan besar nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan prinsip keadilan. Pembahasan kita selanjutnya adalah biaya perawatan barang gadai. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan perahan, ya sapi, ya kambing gitu ya, kerbau, hewan tunggangan, kuda, dan budak. Zaman sekarang sudah tidak ada budaknya. Maka yang pertama, jika dia dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Yang kedua, jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah ia keluarkan. Tidak boleh lebih. Yang ketujuh,
Pembahasan kita yang ketujuh adalah pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Bila telah lunas, maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka si pemberi utang berhak untuk memiliki barang gadaian tersebut, berhak untuk menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisa, maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya. Makanya biasanya barang atau nilai barang yang digadaikan setidak-tidaknya setara, sepadan dengan nilai utangnya, gitu ya. Atau biasanya lebih mahal harga barang gadai tersebut ketimbang jumlah utangnya. Sahabat pelajar sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai ketentuan gadai di dalam fikih Islam. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi kalian untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.